يا رب من كتوصفا بمحمد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi syarafa asyra Ramadan ala kulli ashrin wa khassaha bi lailatin hiya khairum min alfi syahr qaddara fiha kullama yajri wa sammanha lailatan faqad sabata an siqati annaha tutlabu fil witr fafiha tatanazzalul amlaku bil anwari wal birri salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan wa'idtuha wa adtakhiruha liyaumil hasyr. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu mursalin unzila alaihi asyrafu dzikrin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi hazu rutubal fahr. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah SWT, yang kami hormati wabil khusus Ketua DKM Masjid Bapak Haji Syawaludin, jajarannya yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Haji Baitul Azim, sejarahnya yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, orang tua kami, sepuh kami, tokoh agama, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Samsuddin SPDI, Bapak Ustadz Muhammad Umar Habib selaku pemakmur masjid, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita awali dengan mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus kita doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa ini bagi yang tidur tadi, namun bagi yang tidak tidur ya nggak apa-apa, doa saja kok. Karena malam ini saya yakin banyak yang tidak tidur, yaitu mungkin qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah SWT kita ditambahkan nikmat dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari bersama-sama kita sampaikan kejujuran alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan barokah syafaatnya hatta yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan mungkin 2 hadis saja. Yaitu yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang seringan-ringan dan
kemuliaan yang semua mulia-mulianya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Alhamdulillah kita termasuk umat Muhammad, yaitu diberikan keistimewaan apabila mendapatkan bulan Ramadan, di dalamnya itulah ada malam Lailatul Qadar. Bagi yang mau mengamalkan atau beribadah pada malam tersebut, Allah akan mengganti atau memberikan pahala sebagaimana pahalanya kita beribadah sebanyak 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan tahunnya itu kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi umur kita barangkali tidak sampai 83 tahun meninggal dunia. Umpama meninggalnya umur kita 65 tahun, sisa yang dari 83 tahun itu terhitung kita masih dalam ibadah kepada Allah SWT, walaupun sudah ada di kubur barangkali. Itu bagi umat Muhammad yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu turunnya? Sepakat sebagaimana di dalam kitab hadis Bukhari Muslim yang disepakati para ulama jumhur sholih, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar itu perkiraannya pada malam-malam ganjil daripada 10 akhir di bulan Ramadan, antaranya malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, 27, 29 Ramadan. Kita yang masih diberi kesehatan, kesempatan mendapatkan bulan yang mulia ini, berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya. Menggapai apa? Menggapai malam Lailatul Qadar. Usahakan tahun ini, Ramadan ini kita jadikan, anggaplah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi dengan harapan kita diberi panjang umur. Nah, seandainya umur kita tidak sampai pada Ramadan yang akan datang, maka kita melakukan ibadah pada malam tersebut, insya Allah sudah mendapat jatah di akhirat sana nanti, yaitu sebagaimana jatahnya pahalanya orang yang beribadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Padahal yang kita lakukan hanya 1 malam saja. Gunakanlah malam-malam itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kalau ibadah pada malam ganep? Lebih bagus. Jangan kita mengharapkan pada malam ganjil saja kita ibadah sepenuhnya, tetapi malam genepnya nyantai, tidur, main dan sebagainya. Diusahakan walaupun itu bukan malam ganjil, ya tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita. Karena apa? Kalaupun tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, bahwa orang yang beramal baik di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Barangkali kita berbuat yang bukan wajib saja, itu nilainya dibandingkan dengan bulan selain Ramadan sama dengan berbuat wajib atau fardu. Apalagi fardu dilaksanakan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan hingga 70 kali lipat ganda. Misalkan kita melaksanakan sholat isya berjamaah 1 kali saja, nilainya itu sama dengan kita berbuat sholat atau melakukan sholat isya sebanyak 70 hari.
Subhanallah. Jadi kalau kita melakukan sholat Isya 1 bulan 30 kali kali 70 Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah gunanya mengaji, talabul ilmi. Jadi mengerti ilmu-ilmu itu. Kalau kita mengerti ilmu, tentunya kita semangat dalam beribadah karena tahu tata caranya, tahu hikmahnya, tahu fadilahnya, tahu pahalanya, terarah jadinya. Maka memang benar kalau talabul ilmi itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhu 'alal muslimat, ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain bagi muslimat. Gunanya apa? Gunanya untuk memperbaiki amalan-amalan kita, untuk semangat dalam amalan kita, mengetahui ini yang baik, ini buruk, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini wajib, ini hak, ini batil. Itu gunanya kita mengerti. Kalau sudah tahu ilmunya seperti itu, kita melakukan senang saja, terarah. Oh iya, puasa rupanya kok pahalanya itu luar biasa, melakukan, sehingga semangat melakukannya. Jadi hadis-hadis itu adalah sebagai motivasi kita dalam melakukan hal tersebut. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi 10 akhir bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, baik itu sholat sunnahnya, zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, menyampaikan hal yang baik, ya, di Ramadan itu. Spesialnya lagi bagi umat Muhammad yang mau melakukan sholat sunnah walaupun 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, subhanallah, luar biasa pahalanya, fadilahnya ini diterangkan dalam kitab Subdatul Wahidin. Saya nukil ini. Apabila terdapat malam Lailatul Qadar, hendaknya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Man sholat rakaataini fi lailatul qadr, ini ada hadisnya. Barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat sunnah di malam Lailatul Qadar, membaca surat pertama yaitu setelah Fatihah itu Al-Ikhlas sab'a maratin, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, ya. Hatta salam wa ba'daha fastaghfirullahal azim wa atubu ilaih sab'una maratan wa yaqulu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni faksaru, yang artinya begini: barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar kemudian melakukan sholat 2 rakaat sholat sunnah, niatnya ya sholat sunnah 2 rakaat saja, kemudian pada rakaat pertama setelah baca Fatihah 1 kali, kemudian disusul dengan baca surat Al-Ikhlas 7 kali hingga salam, kemudian setelah salam membaca istighfar. Bacanya gimana? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ringkas saja bacanya, simple. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih sab'una maratan, 70 kali. Ini sholat spesialnya untuk kita semuanya. Nanti pun pahalanya spesial, faedahnya spesial juga untuk kita.
Setelah baca istighfar 70 kali, kemudian sambung dengan bacaan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat Aisyah menyatakan bacaan ini sebanyak 100 kali atau lebih, atau semampunya saja. Ya. Berapa kali? 100 kali atau lebih, atau semampunya. Ini malam untuk Qadar itu kita sempatkan untuk baca-baca. Selalu ingat pada Allah, ingat pada Allah, zikir pada Allah terus menerus sampai pagi, hatta matla'il fajr, sehingga apa tuh terbitnya fajar, subuh. Ya. Nah, orang yang melakukan sholat seperti itu, maka baginya akan mendapatkan, ini yang pertama, akan mendapatkan 5 perkara. Yang pertama, kalau orang mendapatkan malam Qadar kemudian melakukan sholat sunat 2 rakaat yang bacanya seperti itu, yaitu pada hari kiamat, yang pertama Allah akan menyayangi baginya. Jadi kita tahulah kalau disayang orang itu seperti apa. Apapun yang diminta dikasihkan, ya. Allah akan sayang baginya di hari kiamat yang pertama. Yang kedua, orang tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang antara neraka dan surga, ya. Jadi ada jembatan Shiratal Mustaqim itu menuju ke surga itu dihalangi dengan neraka terlebih dahulu. Apabila orang yang banyak maksiat, tidak ada ibadahnya, maka sebelum melewati jembatan masuk dulu ke neraka. Nah, untuk menggapai ke surga itu perlu perjuangan. Contohnya kalau kita masuk ke surga itu kan jauh barangkali ya, jembatannya jauh karena ada petunjuknya Shiratal Mustaqim, jembatan yang untuk menuju ke surga itu jauh. Jadi perlu perjuangan. Seperti kita lah, hidup ini perlu perjuangan, memperbanyak ibadah, berbuat yang baik. Ada yang buruk walaupun itu ngiming-ngimingi kita, singkirkan, kita ditahan, ditolak, ya, perjuangan namanya. Masuk surga itu berjuang. Ada yang melakukannya jalannya itu merangkak-rangkak, ada kepalanya yang untuk jalan, ada yang kaki pincang satu, ada jinjit, ada tangannya untuk jalan, ada ngisop, ada merangkak dan sebagainya. Bermacam-macam itu orang yang menuju ke jembatan tersebut, tergantung amalnya masing-masing. Nah, kita tentunya ingin masuk jembatan masuk surga melewati jembatan itu pasti kita ingin yang cepat supaya tidak takut lagi, cepat. Nah, inilah ayo kita gapai malam Qadar tersebut agar kita dimudahkan nantinya. Yang kedua yaitu apa tadi? Melewati jembatan Shiratal Mustaqim cepat sebagaimana cepatnya kilat, ataupun kira kita nih kedip mata itu, satu kedipan sudah sampai. Luar biasa ini, seperti kilat yang menyebar, selesai. Begitulah, ini Rasulullah yang menyatakan ya. Jadi seperti itu. Siapa yang kesang seperti itu? Daripada jalannya tetah-tetah, merangkak-rangkak, melihat di bawahnya, ada api neraka, ada orang terbakar dan sebagainya. Takut kita. Nah, mumpung masih ada kesempatan hidup kita ini, yuk kita berjuang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah supaya nantinya itu mudah semuanya. Tidak ada yang manusia itu tujuannya itu pengen berat terus, pengen disiksa, nggak ada. Walaupun itu pencuri pun pasti tujuannya pengennya masuk surga, surganya mbahnya barangkali.
ya, karena tidak mau berjuang untuk kebaikan. Nomor 3, orang yang melakukan sholat sunnah tersebut akan mendapatkan nanti di hari kiamat tempat teduh. Apa tempat teduh? Kalau orang Jawa kita ngahub, pas saatnya panas sekali itu kita ngahub di bawah pohon surga. Di sana ada pohon surga yang rindang, kita bisa duduk di bawahnya pohon tersebut, ya. Namanya mendapatkan apa ya? Teduh itu apa? Mendapatkan perlindungan daripada panas tersebut, yaitu apa? Pohon surga. Dan lebih apa tuh murahnya lagi Allah itu kepada hamba tersebut yang melakukan tersebut, itu adalah di pohon tersebut itu, pohon itu bisa dimakan. Barangkali di bawah pohon itu kok merasa, aduh haus sekali saya. Nah, rupanya adalah air di situ tuh, bisa minum. Aduh, lapar kali apa nih? Bisa dimakan. Daunnya pun dimakan, pohonnya dimakan. Ini ada dimakan pohon itu. Namanya pohon kemuliaan untuk orang yang melakukan tersebut. Itu. Ya. Yang nomor 5 adalah orang itu akan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diampuni dosa-dosanya, serta orang tuanya mendapat ampunan dikarenakan anaknya melakukan hal yang baik. Jadi alhamdulillah kalau anak-anak kita nih bisa melakukan seperti itu, kita udah mempunyai simpanan. Ketika anaknya berbuat baik, orang tuanya mendapat jatah. Seperti itu. Namanya investasi. Ya, begitu. Itulah poin 1. Orang melakukan apa tadi? Sholat sunnah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian hadis yang nomor 2, insya Allah saya menyampaikan 2 hadis saja. Ruwiya annahu alaihi wasallam qala abwabus samawati maftuhatun fil qadri. Langsung artinya aja. Diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar itu pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka malam Lailatul Qadar itu. Nah, ma min abdin yusolli fiha ila ja'alahu ta'ala, tidak ada baginya atau hamba, tidak ada hamba yang sholat kecuali sholatnya itu Allah jadikan bikuli takbiratin, setiap takbir Allahu Akbar, ya, gharsa syajaratin fil jannah. Apa tadi? Setiap hamba mengucapkan Allahu Akbar itu adalah kita diberi oleh Allah di surganya, kita sebagai menanam pohon yang ada di dalam surga. Kita menanam pohon di surga itu udah punya simpenan, punya kebun. Gharsa syajaratin fil jannah, kita mempunyai kebun di dalam surga. Nah, kebunnya seperti apa sekarang? Seberapa luasnya? Lau sara raqibu fi dhilliha mi'ata amin layak ta'uha. Andaikan kita mengukur dengan naik kuda, jalannya itu antara
batas yang pertama hingga batas yang terakhir, jauhnya seberapa kebun itu? Subhanallah, ini mi'ata amin layak ta'uha. Kalau kita tembus dengan menaiki kuda, mengukur panjangnya luasnya kebun tersebut itu, kalau kita jalan dengan naik kendaraan kuda tersebut hingga 100 tahun layak ta'uha, tidak putus. 100 tahun, kita umur 60 tahun dan lama kali kayaknya. Jadi kita naik kendaraan, naik kuda cepat barangkali, pengen mengetahui seberapa kebun saya yang kami tanam waktu saya sholat Lailatul Qadar itu di surga itu, seberapa panjangnya luasnya, naik kuda terus dipatu terus 100 tahun nggak tembus luasnya kebun kita di surga. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ini subhanallah, ini luar biasa. Ini kalau alhamdulillah ini saya bisa menyampaikan ini. Kalau saya tidak ada kesempatan ini mungkin nggak menyampaikan seperti ini, ya kan? Karena belum dengar para ceramah yang menyampaikan seperti ini. Ini hadis dinukil dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Masih ada lagi. Ini dihitung per rakaat, per takbir, per bacaan hurufnya, per Fatihahnya. Nah, kemudian wa bi kulli rak'atin baitan fil jannati min durin wa yaqutin wa zabarjadin wa lulu'in. Setiap sholat satu rakaatnya itu Allah membalas baginya, yaitu surga, rumah yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu rakaatnya dibangunkan satu rumah di surganya Allah. Min durin, rumah itu dari apa? Min durin, terbuat dari intan. Subhanallah, intan buat rumah untuk kita semuanya. Allahu Akbar. Wa yakutin, dan yakut. Wa zabarjadin, dan zabarjud. Wa lulu'in, dan lu'lu'. Di rumah itu terbuat dari barang-barang yang mewah. Ada di sini rumah dibuat dari intan, enggak ada. Zabarjadin itu adalah benda yang warna hijau, yang apabila dipandang itu menyejukkan hati, menunjukkan pandangan, menjadi kerasan di situ, tenang, indah, itu zabarjud. Walu'in, dan mutiara. Lu'lu'in, mutiara. Jadi rumah tersebut dibangun daripada intan, permata, benda yang hijau, yang menyenangkan hati, menyejukkan hati, kerasan di tutupnya. Kemudian dibuat daripada permata. Itu apanya? Satu rakaat. Kalau 2 rakaat, 2 rumah. Ini seru ini. Kemudian wa bi kulli jalasatin darajatan min darajatil jannah. Setiap duduknya tahiyat barangkali yang sedang sholat tersebut adalah sebagai darajatan min darajatil jannah, sebagai derajatnya di antara di derajat surga. Seperti apa derajat di surga? Seperti gini. Nanti di surga itu punya derajat masing-masing. Ya, ada yang orang biasa, orang menengah ke atas. Kalau di kantor mungkin jadi pimpinan, nah derajat itu. Kalau ataupun tingkatan mandor, pengawas, lain dengan cleaning service, lain dengan operator, ya. Ini kalau di lapangan barangkali. Jadi termasuk di surga nanti orang itu termasuk paling tinggi derajatnya karena mau sholat 2 rakaat tersebut. Tuh dengan adanya apa? Dengan adanya duduknya tahiyat orang yang sholat itu. Nah, terakhir, wa bi kulli taslimatin hullatan min hulalil jannah. Setiap membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sebagai apa? Khulatan min khulalil jannah, sebagai perhiasan yang ada di surga. Perhiasan ada surga. Jadi rumah itu lengkap. Dibikinkan rumah terbuat dari intan permata, lu'lu'an dan berjat-jat. Nah, kemudian manusianya atau orangnya itu diberi derajat yang paling tinggi. Kemudian rumahnya dihiasi dengan hiasan surganya Allah SWT. Nah, ini barangkali kalau sudah di surga itu apa yang kita mau akan disediakan oleh Allah Ta'ala. Misalkan, wahai Allah, ini udah merdeka nih, udah merdeka di surga. Rumahku ini aku minta hiasilah dengan Al-Quran yang indah. Bisa langsung. Hiaskan dengan background yang cantik. Apa maunya? Dikasihkan. Allah Maha Pengasih, penyayang, mengasihi di dunia, menyayangi orang yang disayangi di akhirat. Ya, kalau pengasih di dunia, walaupun siapapun dikasih oleh Allah karena hambanya. Tapi sayangnya cukup hanya di akhirat. Sayang kepada orang yang berbuat baik atau orang muslimat, ya, khususnya orang bertakwa, sayang. Orang yang tidak beragama di akhirat gak ada sayangnya, gak disayangin. Makanya dulu waktu ngaji itu gini, bismillahi kelawan nyebut asmanya Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman, zat kang welas, sifatnya Allah Ar-Rahim, zat kang moho asih. Bahasa Jawa pula begitu ya. Jadi yang Ar-Rahman itu sifatnya sayang, kasih, mengasihi kepada hambanya di dunia, baik itu muslim, non muslim, semua yang dikasih, binatang, pepohonan, semua dikasih oleh Allah. Tetapi yang Ar-Rahiminya, yang terakhir itu, yang terakhir adalah cukup hanya di akhirat sana nanti untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, bagi orang yang melakukan sunat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, tentunya kita tidak cukup membaca itu saja, melakukan sholat 2 rakaat saja. Pasti pada malam itu kita diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti biasa di sini diadakan Qiyamul Lail jam 12 ke atas dimulai berjamaah bila perlu, bila ada rahmatnya di jamaah itu. Sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat sunnah-sunnah yang lain, zikir dan lain sebagainya, baca Al-Quran, tasbih dan lain sebagainya. Ayo, boleh di rumah boleh, tapi sebenarnya ada plusnya di masjid, karena di rumah tidak bisa itikaf, tidak ada doa masuk masjid. Kalau di masjid kan ketika masuknya saja udah niat itikaf, dengan ada doa dulu, Rabbighfirli dzunubi waftahli birahmatik. Kalau di rumah nggak ada begitu kan, masuknya saja udah dinilai pahala, rahmat, ampunan baginya. Di dalamnya ada itikaf, nawaitu itikafa fil masjid sunnatul ta'ala. Di rumah nggak ada kan? Memang sih lang abdul sholat sunat itu di rumah, sholat sunnah, tapi tidak mengatakan itikafnya ya. Itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala. Tentunya ini saja dulu yang kami sampaikan. Banyak fadilah-fadilah pada malam Lailatul Qadar, amalan-amalan banyak. Kemudian satu lagi, ketika ketika Sayyidatina Aisyah alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, menurut doa Imam Tirmizi, menurut Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan bahwa suatu saat Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gerangan apakah kiranya kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang kami baca, apa yang kita lakukan? Kata Rasulullah, fakuli,
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Rasulullah, artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Jadi bacalah itu sebanyak-banyaknya. Setelah sholat sunnah 2 rakaat atau beberapa rakaat, baca itu buat zikir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca sebanyak-banyaknya sambil menunggu pagi, ya, atau baca Quran dan sebagainya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan, yang salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita saling ingat mengingatkan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sendiri kurang yang tadi. Rakaat pertama baca surat 11. Rakaat kedua sama dua-duanya, ya. Baik, dah.